Oke, baik saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dimanapun saja Anda berada di pagi hari ini. Kita lanjutkan materi kita yang merupakan eh, kelanjutan dari sesi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung dasar-dasar yang berkaitan dengan sebuah komunikasi data dalam sebuah cakupan atau areal yang dapat saling bertukar data dan informasi. Jadi kembali saya review di materi yang lalu bahwa ada aspek yang jelas antara komunikasi data, kemudian ada jaringan komputer. Jadi antara komunikasi data dan jaringan komputer itu kita lihat dalam sebuah sisi pandang. Yang pertama tentang komunikasi data itu sendiri. Jadi kita melihat dari persepsi komunikasi data itu sendiri. Jadi komunikasi data itu artinya kita akan mempertukarkan atau saling bertukar data dari suatu objek ke objek yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tentu saja kalau di komunikasi data ini harus ada syarat minimal yang tersedia. Yang pertama tentu ada yang disebut dengan transmitter atau yang mengirim data. Yang kedua harus ada yang disebut dengan receiver. Nah, receiver ini adalah penerima. Nah, kalau udah ada dua ini, ada transmitter dan ada receiver. Ada pengirim, ada penerima. Agar keduanya ini tersambung dan memungkinkan komunikasi itu terjadi, agar memungkinkan data itu berpindah tempat atau saling bertukar, maka perlu ada saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi inilah nanti yang fokusnya nanti di jaringan komputer itu. Nah, kalau komunikasi data saja, kita melihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang berkaitan dengan komputer, tetapi di media-media lain juga tersedia. Nah, seperti Anda berbicara antara satu dengan yang satu lagi, Anda melakukan komunikasi, Anda ngobrol misalnya, tapi ada yang ngobrol, ada yang pendengar. Nah, kan nggak mungkin itu yang satu ngobrol, yang satu ngomong juga secara bersamaan, maka terjadi collision di situ, tumbukan, nggak ada yang didengar, akhirnya tumbukan, nggak ada informasi yang utuh bisa diterima. Nah, kalau Anda ngobrol, tentu ada saluran komunikasinya. Saluran komunikasi Anda tentu suara Anda itu dibawa oleh udara. Sehingga dengan perentaraan udara ada ion-ion yang ada di udara, maka suara Anda bisa didengar oleh teman. Nah, lebih luas lagi kalau Anda via telepon kabel misalnya, ada yang berbicara di telepon, kemudian ada saluran kabelnya, kemudian sampai ke penerima. Ada yang bicara via handphone, kemudian ada gelombang elektromagnetik yang menjadi perantaranya dan ada penerimanya. Kalau Anda misalnya pakai radio, berarti ada stasiun radio yang memancarkan
gelombang atau sinyal atau suaranya. Nah, kemudian ada perangkat Anda yang menerima. Jadi ada pengirim, ada penerima. Nah, jadi dasarnya komunikasi data itu adalah adanya yang mengirim data dan ada yang menerima. Ada transmitter dan ada receiver. Jadi ada dua aspek itu. Kalau kemudian komunikasi data kita hubungkan dengan jaringan. Jadi dalam memungkinkan terjadinya pertukaran data dan informasi dalam satu cakupan yang bervariasi, maka ada basis-basis yang dikembangkan atau teknologi yang dikembangkan oleh manusia yang memungkinkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya dapat saling berkomunikasi. Nah, berawal dari hubungan satu ke satu, ada peer-to-peer namanya. Jadi Anda misalnya punya satu PC, yang satu lagi punya juga satu PC, ada dua PC, dihubungkan dengan kabel yang sifatnya direct secara langsung. Jadi point to point, peer to peer. Jadi ini dalam mata kuliah Komdat mungkin sudah disampaikan di semester-semester sebelumnya. Nah, jadi hubungan satu-satu. Jadi komputer Anda itu misalnya Anda punya komputer di sebuah tempat, di kamar sebelah misalnya Anda kos, ada kabel pula, ada komputer pula temannya. Jadi supaya dapat saling bertukar data, maka Anda bisa menghubungkan dengan kabel misalnya. Nah, jadi itu ide awalnya dulu. Kemudian berkembang lagi teknologi tersebut, tentu orang berpikiran kalau cuman berkomunikasi dua aja kan seharusnya bisa berkomunikasi banyak. Nah, mulailah dikembangkan satu komputer bisa berkomunikasi dengan beberapa komputer yang lainnya. Nah, dengan beberapa komputer yang saling berkomunikasi ini, maka muncullah di situ topologi namanya. Topologi atau bentuk logik susunan dari komputer-komputer dalam sebuah saluran komunikasi. Ada topologi namanya bus, ada topologi namanya start, ada namanya ring. Nah, ada yang topologi hibrid namanya dan segala macamnya. Nah, sehingga dari point to point tadi atau peer to peer berkembang menjadi jaringan lokal atau disebut dengan LAN, Local Area Network. Selanjutnya, ia juga berkembang menjadi cakupan yang lebih luas. Kalau cuma gedung saja yang berkomunikasi, kenapa nggak diperluas? Mulailah berkembang teknologinya menjadi areal yang lebih luas. Misalnya dalam wilayah kota Pekanbaru tadinya hubungannya dalam kampus saja misalnya. Labor A, labor B, labor C punya jaringan. Jadi itu disebut dengan LAN atau jaringan lokal. Selanjutnya dalam cakupan yang lebih luas berkembang, bisa nggak komputer itu dikomunikasikan dalam sebuah cakupan yang lebih luas. Mulailah pertimbangan geografis di situ. Nah, maka dengan berubahnya lokasi dan semakin jauhnya jarak, mulailah orang berpikir kalau digunakan kabel, resiko kabel ini besar. Nah, mungkin kabelnya rusak, kemudian atau ada misalnya gangguan-gangguan di perjalanan seperti adanya seperti ada naik dan turunnya tegangan listrik juga berpengaruh, ada petir dan segala macam. Nah, kalau kabel biasa atau pakai UPP, biasanya kalau cakupannya sudah lebih dari areal sebuah gedung atau lebih dari 100 meter, itu biasanya sudah lambat pengirimannya. Maka mulailah terpikirkan komunikasi tanpa adanya kabel. Nah, dalam sebuah cakupan kota tadi, tentu bisa saja itu
kantor-kantor-kantor, dan bisa saja itu antar kantor atau lintas departemen atau lintas organisasi, bisa saja terjadi kemungkinan seperti itu. Maka orang tentu mulai memikirkan tentang privasi, hak akses. Nah, mulai berkembang teknologi hak akses di sana. Kemudian tentu saja organisasi itu memiliki perangkat-perangkat yang bisa saja berbeda. Jadi misalnya di kampus kita seluruhnya komputernya produk dari IBM misalnya. Kantor yang lain mereknya adalah Compaq, kemudian ada Dell, ada Macintosh, kantor-kantor yang lain misalnya. Dan servernya juga gitu, dia menggunakan server yang berbeda, nah, dan segala macamnya itu. Nah, bisa nggak semuanya itu dikomunikasikan? Nah, disitulah peran dari interoperabilitas. Nah, interoperabilitas yang saya maksud itu dapat saja dari sisi pandang hardware, dapat saja dari sisi pandang software. Nah, itu hal dasar yang mesti dipahami dulu. Maka sampai di sana, itulah yang disebut dengan Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Kalau lokal ini kan LAN, Local Area Network. Kalau kota itu Metropolitan Area Network. Nah, sekarang satu cakupan kota sudah dapat berkomunikasi dengan perantaraan media komunikasi yang saya sebutkan tadi. Orang mulai memikirkan, bisa nggak dalam satu kawasan, misalnya kawasan Sumatera atau kawasan Asia Tenggara misalnya, diadakan diadakan sebuah jaringan komputer yang memungkinkan komputer dapat saling berbagi data dan informasi di kawasan itu. Nah, secara logika prinsip kerjanya sama saja. Nah, hanya saja wilayah geografisnya yang makin luas. Maka muncullah di situ yang disebut dengan Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Nah, setelah lewat dari WAN ini, orang itu pikirnya global lagi, seluruh dunia. Bisa nggak seluruh dunia ini dapat saling terkoneksi? Dari situlah muncullah internet di situ. Nah, sekarang Anda bisa berkomunikasi dengan orang mana saja di belahan dunia ini. Kantor misalnya yang ada di Indonesia memiliki cabang yang ada di Afrika, cabang di Eropa, cabang di Amerika Selatan misalnya, dapat dikendalikan secara terpusat dari sebuah komputer server. Nah, tentu saja dalam hal ini butuh teknologi pendukung seperti yang saya tugaskan minggu yang lalu, jenis-jenis media komunikasi dan saya tugaskan minggu yang lalu. Saya yakin beberapa sudah memberikan jawaban secara tepat di situ tentang media komunikasi yang digunakan. Nah, dari hasil tugas yang Anda kerjakan di minggu yang lalu, media komunikasi yang memiliki transmisi data atau kecepatan transmisi data terbaik itu apa yang Anda jumpai? Silakan, bagi yang mengerjakan minggu lalu silakan dijawab. Apa media komunikasi yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi? Silakan, siapa yang bisa jawab nih? Apa media komunikasi yang memiliki kemampuan transmisi yang paling tinggi? Silakan dijawab. Ini yang dijaringkan aja Pak ya? Iya, media komunikasi data, media transmisinya apa yang memiliki kemampuan yang paling cepat? Switch bukan Pak? Pakai? Switch yang apa?
Yang wifi itu Pak. Oke, coba dicek lagi dari berbagai macam sumber. Nah, kalau kita menggunakan WiFi itu memiliki batas atau cakupan operasinya. Jadi cakupan operasinya boleh katakan relatif pendek. Tapi kita misalnya di sini untuk area sebuah gedung, ada beberapa gedung misalnya, ada beberapa hotspot yang dipasang. Nah, kalau dalam jangkauan yang lebih luas, itu sudah nggak memadai lagi. Kalau misalnya kita cobakan dengan yang lain, tanpa kabel juga, dengan menggunakan satelit misalnya. Kalau dengan menggunakan satelit, itu akan ada beberapa saat waktu delay-nya, waktu tundanya. Jadi misalnya kalau pakai satelit, kalau orang lagi main bola di Brazil misalnya, bolanya udah gol, tapi kita belum melihat bola itu gol, karena ada waktu delay-nya. Jadi boleh dikatakan ada beberapa momen atau ada beberapa saat bisa sampai delay sampai 1 detikan itu kalau jaraknya semakin jauh. Nah, itu kalau pakai satelit yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, tetapi kalau menggunakan kabel fiber optik itu boleh katakan real time, nyaris real time. Sehingga dapat menyatakan bahwa kecepatan cahaya itu seperti yang dimiliki oleh kabel fiber optik, sehingga dia bisa mengklaim bahwa dia yang terbaik saat ini. Jadi jangan Anda menduga bahwa internet yang Anda gunakan sekarang ini Anda dapatkan dari satelit, bukan seperti itu. Misalnya Anda mengakses situs yang ada di Amerika misalnya, dari Amerikanya via satelit sampai ke sini misalnya, tidak seperti itu. Karena sesungguhnya di bawah laut itu sudah ditanamkan kabel fiber optik dari Amerika ke Jepang, ke Cina, ke Taiwan, ke Hong Kong, terus ke selatan ke Vietnam, terus sampai ke Malaysia, Singapura, terus sampai ke Jakarta. Nah, dari Jakarta ada kabel yang ditanamkan Selat Sunda dan segala macamnya. Nah, demikian juga yang di Batam dan segala macamnya, itu sesungguhnya ada kabel yang ditanamkan di dasar laut. Itu makanya kemarin ada beberapa waktu lalu ada gempa di mana ya, di Hong Kong atau di Taiwan itu, sehingga ada beberapa hari internet mengalami gangguan. Kenapa mengalami gangguan? Karena jalur yang biasanya digunakan itu mengalami gangguan, sehingga komunikasi diharuskan menggunakan satelit, kemudian menggunakan jalur alternatif lainnya. Alternatifnya seperti misalnya dari Australia misalnya gitu. Kabel laut juga dari Australia, jadi gunakan alternatif lain sehingga jalur itu cenderung traffic padat, sehingga itu akan mengganggu komunikasi data secara keseluruhan. Jadi misalnya provider itu dia juga menerima itu dari fiber optik tadi, dari fiber optik baru diteruskan ke stasiun-stasiun PTS-nya, pemancar-pemancarnya, baru sampai ke penggunanya. Jadi karena seperti yang Anda katakan tadi, WiFi tadi yang sebangsanya itu, anten-anten seperti itu memiliki jangkauan kecepatan yang terbatas, maka untuk jarak 1 km radiusnya dari anten, maka sinyalnya masih sangat kuat dan transmisinya sangat cepat. Jadi artinya kalau jaraknya jauh itu
dikomunikasikan dengan kabel serat optik atau fiber optik yang kecepatan cahaya itu, kemudian eh, sampai di BTS itu baru disebarkan menggunakan yang Anda sebutkan tadi, dengan menggunakan pemancar-pemancar tanpa kabel itu. Tapi itu kan jangkauannya terbatas, tadi 1 km misalnya dari stasiun BTS-nya. Nah, jadi itu makanya sekarang Anda sering melihat di jalan raya ada beberapa proyek penggalian kabel fiber optik yang sepertinya kedepannya bisa-bisa BTS atau tower-tower tinggi-tinggi itu bakal ditiadakan, tidak ada lagi, dan sekarang kan sudah sangat minim sekali kelihatan, karena kedepannya orang akan menggunakan BTS karena orang butuh kecepatan, kemudian samping kecepatan juga volume data yang ditransferkan melalui kabel tersebut. Nah, jadi biasanya kabel-kabel itu memiliki lapisan pelindung yang sangat kuat dan boleh katakan cukup awet dan ditanam jauh di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kedepannya ada misalnya pengembangan baru sampai ke pulau-pulau lain juga nanti akan dikembangkan lewat kabel-kabel yang ditanamkan di dasar lautan tuh. Jadi ada kapal tuh yang membawa gelondongannya itu, kapal itu terus menaruh kabel ke dasar laut. Jadi ditaruh seperti itu aja sampai nanti pada sebuah titik nanti ada apa? Ada boleh katakan box kontrolnya, dari situlah nanti akan disebarkan ke titik-titik yang lainnya. Jadi seperti itu, kita mesti mendalami hal-hal seperti itu. Jadi kita menggunakan teknologinya, kita juga harus tahu bagaimana teknologi itu bisa sampai kepada kita. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam perkembangan terakhir seperti komputer misalnya, kalau sekarang orang tidak memikirkan lagi bagaimana menciptakan media penyimpanan yang besar pada PC. Orang justru mengejar bagaimana membuat kemampuan memori yang sangat besar, dan kedepannya bisa-bisa di laptop Anda itu tidak ada lagi media penyimpanan eksternal, tidak ada hard disk lagi. Jadi Anda punya laptop, cukup ada modal sistem operasi, kemudian ada browsernya, kemudian data-data Anda ditempatkan semuanya di cloud semua. Nah, ada cloud itu yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Contoh sederhana dari cloud itu salah satunya adalah seperti Google Drive, ada Dropbox misalnya. Kalau untuk sekarang ini seperti Google Drive sama Dropbox itu masih memberikan layanan-layanan yang gratis, ya barangkali kedepannya sudah mulai bergerak ke arah layanan-layanan yang berbayar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti Anda sudah masuk di lingkungan kerja yang sifatnya profesional, jadi memegang data yang memiliki kerahasiaan yang tinggi, tentu Anda tidak mungkin lagi menggunakan perangkat-perangkat yang gratisan. Anda gunakan misalnya Google Drive. Google Drive itu miliknya Google, Anda gunakan gratis. Anda gunakan untuk menyimpan data perusahaan. Kalau Anda simpankan data rahasia perusahaan di Google Drive, itu logikanya seperti ini. Misalnya orang punya rumah, rumahnya luasnya seluas lapangan sepak bola, anggap seperti itu ya. Kamarnya banyak, di rumah dia cuma bertiga saja. Dengan rumah yang seluas lapangan sepak bola tadi dan orangnya cuma bertiga, tentu dia biarkan orang tinggal di rumahnya itu. Jadi disediakannya kamar-kamar, silakan tinggallah di situ. Kalau mau yang bersewanya atau berbayarnya, ada kamarnya di atas, katanya. Ada tempat tidurnya, ruangnya lebih besar. Tapi kalau yang mau yang gratis saja, tidurlah rame-rame di lapangan badminton, kita misalnya gitu. Ya kita masuk rumahnya. Gitu. Nah, kalau kita tinggal di rumah orang, apapun kondisinya, tentu orang yang punya rumah
pasti akan tahu apa yang ada di dalam tas kita. Mereka juga berhak menggeledah dengan membawa senjata tajam dan segala macam. Jadi tidak masuk akal kalau ada orang yang bilang simpan aja di Google itu aman. Aman dari orang luar yang masuk, aman gitu. Misalnya ada maling yang mendatangi rumah itu, aman. Karena di kasih dinding yang kokoh, dikunci, dijaga satpam dan segala macam, aman. Tetapi yang punya rumah itu berhak itu menggeledah Anda. Misalnya Anda tinggal di rumah teman atau di rumah orang tua teman Anda misalnya, atau di rumah paman. Sebenarnya kalau pakaian Anda digeledah lagi Anda nggak lihat, misalnya Anda lagi mandi di kamar mandi, digeledahnya kamar Anda, digeledahnya kantong Anda, itu sah-sah aja, nggak ada masalah, boleh. Jadi apa namanya, yang gratisan ini kita gunakan kalau untuk data-data seperti Anda lagi kuliah sekarang, misalnya data-data nggak begitu penting, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai di level profesional, contoh misalnya bank misalnya, itu nggak bisa, dia pakai Google Drive nggak bisa, berbahaya banget. Itu datanya akan gampang dimanipulasi orang. Nah, sampai kapan sih bisa yang pemilik dari Google itu bisa dipercaya gitu kalau dia nggak bocorkan data itu keluar gitu. Dia cari dapat data Anda misalnya, eh, periksa semua folder-folder Anda, kemudian di share-nya, bisa saja. Dia berhak karena kita menggunakan fasilitas mereka gitu. Nah, makanya kalau yang gratis ini kalau Anda untuk belajar ya nggak apa-apa. Bisa pakai Dropbox, pakai apalagi namanya Mega. Mega tuh kalau saya nggak salah 50 giga 3 tahun free. Bisa Anda manfaatkan. Kemudian ya Google Drive, banyak lagi jenis-jenis Google Drive, drive yang free itu. Nah, perlu itu yang makanya saya ingatkan bahwa kalau udah sampai di level profesional itu gak gratis lagi, itu berbayar. Carilah yang berbayar. Kalau yang berbayar sama seperti Anda ngontrak rumah, Anda dikasih kunci, dibikin kesepakatan yang punya rumah nggak boleh masuk selama Anda masih ngontrak. Nah, itu baru aman. Jadi logikanya seperti itu. Anda ada rumah, misalnya ada rumah atau anggaplah kamar aja lah begitu, walaupun itu dalam rumah orang, tapi Anda memiliki kesepakatan atau kontrak. Bila salah satu pihak teridentifikasi melanggar, maka ada sanksi hukum yang berlaku setelahnya. Nah, jadi apa namanya, pikirkanlah itu lagi. Kalau sekarang Anda menggunakan Google Drive ya nggak apa-apa, cara paling tidak untuk mengilmui cara bagaimana cloud itu bekerja. Tapi kalau kedepannya, kalau sudah sampai di level profesional, kita akan bila perlu membangun cloud sendiri, on cloud. Jadi konfigurasi sendiri, atur pengamanan sendiri. Nah, dalam perkembangannya itu sekarang di teknologi itu ada yang menawarkan media penyimpanan saja cloud-nya. Jadi disediakan space untuk Anda sewa, Anda konfigurasi sendiri, kemudian Anda berhak menggunakan space tersebut selama kontraknya masih berlaku. Nah, itu satu. Yang kedua, ada tawaran berikutnya, tawaran media penyimpanan plus sama saluran komunikasi datanya, berarti alat teknologinya ya. Dan ada juga lengkap dengan hardware-nya, sejak dari apa namanya, media penyimpanan diberikan atau space penyimpanan data diberikan, saluran komunikasi data disediakan, sama perangkat juga disediakan. Jadi tinggal gunakan saja. Ada lagi dalam perkembangannya itu, dia hanya memberikan layanan software saja. Kita juga dia punya software, misalnya kita gunakan, kemudian kita nyimpan data di server kita saja, misalnya itu ada juga seperti itu. Nah, tergantung apa paket-paket yang akan kita ambil di dalam layanan cloud tersebut. Nah, jadi
Kalau sekarang misalnya di komputer Anda itu masih terinstall Microsoft Office, Microsoft Visio, misalnya pemutar lagu ada misalnya GOM, ada Winamp dan segala macam itu. Ya kedepannya itu nggak ada lagi. Anda cukup di komputer Anda itu terinstall hanya browser saja dan sama sistem operasinya misalnya Windows. Ya, dari browser itulah Anda mengakses semua apapun kebutuhan Anda. Jadi tumpuannya terletak di browser itu. Dan kedepannya kita juga nggak tahu nih kalau misalnya teknologi-teknologi yang basisnya smartphone tentu lebih ini lagi, lebih banyak lagi tawaran-tawaran fitur yang tersedia. Nah, jadi seperti itu. Di kedepannya kita harus jeli dan melihat perkembangan ke arah sana. Dan disitulah peluang-peluang Anda nanti ke depannya. Anda yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan jaringan, Anda yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan program, yang berkaitan dengan security system atau pengamanan sistem, mungkin masa depan akan ketemu dengan saya di mata kuliah namanya digital forensik. Jadi eh, pilihan-pilihan itulah nanti Anda sebagai mahasiswa teknologi informasi mencermati Anda mesti konsentrasinya di mana. Jadi jangan misalnya Anda terlalu memaksakan diri, saya harus menguasai program, saya harus jago jaringan, saya harus jago itu, jago ini. Tidak usah, fokus saja dulu. Anda minatnya rasa-rasakan, saya minatnya di jaringan, oke, dalami jaringan. Saya minatnya di bahasa pemrograman, oke, dalami bahasa pemrograman. Saya justru minatnya misalnya ke desain user interface, ya fokuslah ke desain user interface. Saya minatnya ke database, fokus ke database-nya saja. Kalau Anda acak semuanya atau pengen ahli di semua bidang itu bisa, tapi mungkin butuh waktu. Sementara waktu terus juga berjalan, jangan-jangan ahlinya nanti setelah umur 50 tahun baru ahli. Sekarang fokus dulu, anggap yang lain itu sebagai penopang saja. Apa maksud penopang? Anda menguasai bahasa program terus Anda harus paham jaringan. Anda menguasai bahasa program tentu harus paham dengan bagaimana cara mengkonfigurasi dari cloud misalnya. Anda misalnya mampu jaringan tentu Anda juga harus paham bahasa program, mampu menginstalasinya nanti dan mengkonfigurasinya. Itu penting. Nah, jadi rasa-rasakan lah itu Anda mau kemana orientasinya nanti. Karena nanti pada waktu Anda mau menyelesaikan studi, mungkin tahun depan sudah mulai merancang penyelesaian studinya setelah magang, maka dengan kesiapan Anda yang sudah mulai mengkerucut ke satu bidang itu akan sangat baik untuk Anda. Nah, karena untuk teknologi informasi itu memang orientasinya itu ke pemrograman sama jaringan, orientasinya sebenarnya ke situ. Tetapi kalau kita bisa bicara jaringan, konteksnya akan luas. Kita mau konsentrasinya di sistem operasi, kita mau konsentrasinya di hardware atau di security misalnya. Itu Anda harus lihat di mana Anda berminatnya. Jadi jangan dikira bahwa IT itu akan menguasai semua hal-hal yang Anda kuasai, nggak seperti itu. Anda harus punya spesifikasi. Bukan berarti Anda tidak mengilmui hal-hal lain. Hal-hal lain itu adalah penopangnya, karena kurikulum itu didesain sedemikian rupa supaya apapun konsentrasi yang Anda pilih, yang di luar pilihannya itu adalah penguat untuk pilihan Anda tersebut. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada mata kuliah-mata kuliah itu yang terlepas sendiri, nggak ada. Saya minat ke jaringan, nggak usah saya belajar misalnya rekayasa perangkat lunak, nggak bisa. Karena rekayasa perangkat lunak itu nanti yang memperkuat keilmuan basis jaringan. Karena di jaringan itu nanti bakal ada aplikasi yang dikembangkan di jaringan. Kalau di jaringan itu intinya semuanya yang bekerja kan software semua. Software itu kan dibuat. Membuat software itu kan butuh butuh mekanisme, butuh teknologi. Itulah software engineering itu, itulah rekayasa perangkat lunak itu. Jadi bukan berarti saya menguasai jaringan,
Nah, berarti dalam pikiran Anda jaringan nggak seperti itu aja, nggak hardware aja yang dipikirkan. Karena sesungguhnya agar jaringan itu berfungsi kan ada peran dari hardware, software, sama brainware. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Jadi saling memperkuat lah gitu. Nah, jadi makanya Anda mulailah tentukan dari sekarang. Anda mau pilih spesialisasi di bidang apa. Nah, ini saya share sedikit berkaitan dengan konsep jaringan tadi. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini jadi kalau dilihat dari tayangan ini, kalimatnya sebenarnya cukup provokatif ini, rekayasa internet. Kalau kita berbicara tentang rekayasa, saya sering ada dengar rekayasa perangkat lunak, rekayasa interface misalnya. Rekayasa itu sebenarnya adalah hasil cipta karsa atau hasil dari pemikiran manusia untuk menciptakan sesuatu. Baik itu teknologinya, atau yang berhubungan dengan seninya. Jadi biasanya teknologi dan seni itu jalannya beriringan. Nah, jadi contoh misalnya teknologi, ada teknologi sekarang handphone misalnya. Kalau handphonenya ada, tapi bentuknya nggak jelas, gitu. Jadi dibikin handphone bergerigi, gitu. Itu orang nggak nyaman. Berarti aspek estetiknya di situ, ada seninya di situ. Jadi semuanya muncul seperti itu ada alasannya. Kenapa kok lubang untuk chargernya ada di atas? Kenapa beberapa HP justru lubang chargernya ada di bawah? Ada juga HP tertentu speakernya ada di atas. Ada juga yang speakernya ada di bawah. Semuanya ada tujuannya masing-masing. Jadi teknologi itu biasanya seiring sejalan dengan seni. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan rekayasa. Jadi dalam gambar ini sebenarnya seperti yang tergambar ini, kedepannya itu apapun teknologi-teknologi yang ada, itu semuanya itu akan dikendalikan oleh yang namanya perangkat lunak, atau boleh kita sebut sebagai apa namanya, konsep jaringan tadi, internet. Jadi seperti yang terlihat di gambar ini, mobil dikendalikan oleh teknologi, kemudian pabrik bekerja dengan teknologi, kereta api, pesawat, semuanya, kapal dikendalikan oleh kereta api. Artinya akan muncul semacam tatanan kehidupan baru dengan teknologi ini, dan teknologi-teknologi tersebut boleh dikatakan akan menciptakan juga generasi-generasi baru. Jadi seperti jangan Anda nanti mencapai masa itu Anda menjadi orang yang menjadi pendatang di teknologi itu. Supaya nggak menjadi orang pendatang, maka belajarlah atau meleklah selalu dengan teknologi yang muncul, apapun itu. Nah, terkadang kan orang sering muncul blok mentalnya dengan teknologi baru. Misalnya karena dia apa namanya, terbiasa dengan sepeda motor manual misalnya, yang pakai kopling. Sebenarnya kan ribet tuh ya, kopling harus di setelin dulu sebelum berangkat segala macam. Nah, kemudian ada motor jenis sekarang yang terbaru, Matic misalnya. Motor Matic sekarang apa bedanya? Bedanya dengan yang sebelumnya, dia jauh lebih mudah untuk digunakan. Kalau orang yang nggak siap menghadapi teknologi, dia akan beralasan bahwa lebih nyaman bawa motor yang manual. Pada prinsipnya, ini sudah berkali-kali saya katakan, pada prinsipnya bahwa teknologi itu sebenarnya intinya adalah sebuah kemajuan, sebuah kemudahan yang ditawarkan.
Jadi supaya nggak muncul blok mental seperti itu bagi Anda bila berhadapan dengan teknologi, maka cukup katakan dalam arti bahwa butuh waktu untuk mempelajarinya. Jangan bilang bahwa masih nyaman menggunakan yang lama. Bahkan kedepannya orang berpikiran sepeda motor itu nggak perlu dipegang lagi stangnya. Sebelum Anda berangkat, Anda tinggal setel aja arah petanya kemana, Anda pencet-pencet segala macam, beberapa panel yang diperlukan, Anda tinggal duduk saja, sepeda motornya langsung jalan. Gitu. Orang berpikirnya seperti itu. Jadi lama-lama peran dari manusia terhadap sebuah benda itu akan mulai terlepas gitu. Tapi bendanya tetap ada dan tetap menjalani fungsi sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai Anda sebagai generasi sekarang akan memiliki blok mental seperti itu. Misalnya ada mobil jenisnya Matic misalnya. Dia pikir lebih nyaman lah buat manual, lebih maco katanya. Sebenarnya itu blok mental. Blok mental artinya akan sulit berkembang menghadapi kondisi teknologi yang seperti itu. Justru sebenarnya dengan adanya kendaraan yang jenis Matic itu lebih memudahkan manusia, semua otomatis. Nah, kalau dulu contoh lagi misalnya seperti di dunia perbankan, kalau Anda mau tarik tunai uang hanya 100.000 misalnya, Anda mesti antri di bank sampai berjam-jam misalnya, antrinya ngular, udah stres ngantri. Sekarang store tunai bisa di ATM, tarik tunai bisa di ATM, dan sebagainya. Justru itu sangat-sangat memudahkan. Maka untuk itu jangan sampai kita tergagap-gagap melihat munculnya teknologi baru. Maka teknologi itu harus kita selalu ada di dalamnya. Maka saya sarankan bagi Anda selalulah eksplorasi, ya setidaknya Anda cek di YouTube atau di manapun sumber-sumber yang bisa menambah ilmu pengetahuan Anda, karena tanpa kehadiran kita pun teknologi itu akan tetap jalan dan tetap akan ada. Jangan sampai kita tergagap-gagap dengan teknologi itu. Jadi jangan sampai membangun blok mental yang seperti tadi, lebih nyaman menggunakan ini, lebih nyaman menggunakan itu. Jadi sesungguhnya dengan kehadiran teknologi itu justru lebih mudah. Oke, itu yang berkaitan dengan rekayasa. Terus saya lanjut. Oke, ini sudah saya siapkan. Ini silahkan nanti dibaca saja. Ini sebenarnya sudah saya rangkum tadi ini di dalam penjelasan saya. Oke, ini penjelasan tentang tugas yang lalu nih. Saya susun. Oke, nah kembali bicara tentang internet tadi. Kalau internet nantinya ada beberapa service yang dimiliki oleh internet. Sehingga dengan adanya beberapa service ini memungkinkan servernya yang melayani itu juga beda-beda. Nah, yang pertama ada server itu yang berfungsi sebagai, ingat nih, bisa saja saya tanya waktu ujian, yang pertama bisa saja itu adalah sebagai web server. Jadi server yang fungsinya untuk melayani layanan web, menampilkan website dan sejenisnya. Misalnya Anda buka yang ada co-id, com, org misalnya, net, nah, dan seterusnya itu dilayani oleh web server. Jadi pada waktu Anda memprogram PHP kan belajar tuh membuat web server sendiri, tapi web servernya web server pura-pura pakai Apache ya, pakai Apache ada atau yang terpaket seperti Tsam misalnya. Itu sesungguhnya itu adalah Anda membuat server bayangan, server pura-pura. Kenapa demikian? Karena PHP itu basisnya sebenarnya adalah Linux atau Unix. Sementara Anda memprogram PHP pada sistem operasi Windows. Nah, karena adanya perbedaan itu, maka
Anda harus membangun sebuah server web yang seolah-olah itu adalah beroperasinya pada Linux. Nah, itulah SAM itu seperti itu, dipaketkan seperti itu. Jadi, kalau Anda memprogram PHP pada Linux, Anda nggak perlu konfigurasi Apache lagi. Karena emang itu dunianya. Gitu. Nah, jadi Anda harus pertanyakan itu kenapa kok pakai SAM, kenapa harus pakai itu, pakai ini, segala macam. Nah, ada lagi namanya WAM, segala macam itu. Itu paketan-paketan. Nah, tujuannya itu untuk mengkonfigurasi sebuah web server seolah-olah komputer pribadi yang Anda pakai itu menjadi komputer server web. Jadi satu lainter itu adalah server web. Yang kedua adalah server mail. Jadi email itu sesungguhnya juga punya server satu, server khusus untuk mail. Jadi ada beberapa layanan mail memang disajikan dalam bentuk web. Jadi Anda mengakses tampilannya itu via web, tapi basis emailnya itu tetap di servernya mail. Nah, kalau Anda buka misalnya mailnya Google, itu kan layanan web sebenarnya web server yang melayani, tapi sebenarnya masuknya tetap ke server mail yang ada di Google itu. Jadi yang kedua adalah server mail. Yang ketiga itu servernya adalah server untuk FTP. Pernah dengar ya, FTP, FTP, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah server yang digunakan untuk mengirim data dalam kapasitas yang sangat besar. Nah, jadi Anda mengirim data yang jumlahnya sangat-sangat besar, gigaan misalnya, ya itu pakai FTP. Kalau misalnya Anda gunakan layanan web, barangkali butuh waktu. Tapi dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah mulai samar juga saya lihat. Contoh kita ngupload video saja, ukuran 1 giga misalnya video kita upload di YouTube, lumayan kencang juga. Tapi sebenarnya, walaupun tampilannya itu di web, sesungguhnya yang mentransfer filenya itu adalah layanan FTP miliknya YouTube tadi. Jadi sehingga proses pengirimnya sangat ngebut, sangat cepat gitu. Nah, seperti itu. Maka nanti Anda lihat lagi di naskah ini, silahkan nanti dipelajari lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan saya kirimkan rekamannya, dan di minggu depan jangan sampai nggak masuk, saya akan sampaikan kisi-kisi soal ujian akhir semester. Oke, itu aja saya rasa. Terima kasih atas kedatangannya. Ini layar saya capture berapa yang datang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Saya simpan layar. Oke, itu aja saya rasa. Terima kasih atas kedatangannya. Ini sebentar lagi materinya saya upload di GC, silahkan dibaca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.